saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian yang hendaknya sudah ingat seumur hidup. Bila ada orang mengatakan engkau tidak mungkin, maka engkau pegang janji Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka engkau akan berkemenangan sepanjang umur hidupmu. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua sehingga bila ada orang yang mengatakan mustahil kepada kami pegang janji Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan sampai 36. 34 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunan itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Amin.
Saudara pemirsa, ini amat sangat penting untuk kita semua hari ini. Saya mengajak kita semua untuk pegang janji Tuhan seperti ini. Kenapa ayat di atas katakan, ini kata-kata kutuk diucapkan oleh Saul, katanya, tapi Saul berkata kepada Daud, ayat 33, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin. Di hadapan Daud yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja Israel. Walaupun dia masih remaja, masih imut-imut. Tetapi sekalian, ada dua fakta yang kita lihat. Ia berani menangkap janggut. Cobalah, saudara bayangkan. Ketika dia menangkap itu, singanya sedang begini. Kalau tangannya masuk ke dalam mulut singa, ya sudah habis. Buntung tangannya. Atau dia mati dimakan sama singa. Tapi tidak, saudara sekalian. Ini yang harus kita renungkan betul hari ini. Bahwa ketika dia menangkap janggut dari singa atau beruang itu dan dia banting, sudah bisa bayangkan. Saya membayangkan berat badan dari Daud waktu itu, dia masih remaja, kemungkinan besar 50 kilo. Dan berat singa jantan yang dewasa itu 250 kilo. Artinya singa itu 5 kali lebih berat dari badan Daud. Bagaimana mungkin orang bisa banting sesuatu yang 5 kali berat badannya? Belum lagi beruang coklat. Beruang coklat, saudara bisa akses di media sosial, saudara akan bisa melihat berapa berat badan beruang coklat dewasa. Itu 650 kilo. Artinya 12 kali lebih berat dari badan Daud. Bagaimana mungkin dia membanting itu? Kekuatan Daud sudah seperti kekuatan kekuatan raksasa itu mengalahkan hewan itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu pada hari ini pesan firman Tuhan ialah apa? Mari kita mampu mengaplikasikan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari kepada pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Oleh karena itulah yang dialami oleh Daud. Dia katakan, saya biasa menggembalakan kambing domba ayah saya. Nah, ini yang terjadi. Kita bisa mengaplikasikan pengalaman kita dalam hal saudara yang saudara yang punya bengkel mengaplikasikan pengalaman di bengkel itu dengan kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Jadi tolong, yang pertama ialah tolong saudara sekalian, jangan pernah mengatakan mustahil. Ucapan kata-kata Saul itulah yang membuat apa? Ayat 11. Itulah yang membuat, katanya firman Tuhan katakan, mereka semua ketakutan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Nah, saudara ingat itu baik-baik. Karena apa? Dalam kepala Saul penuh dengan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita pegang firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 37 yang mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi mari hari ini saya mengajak kita semua, semua pemirsa, seluruh jemaat Indonesia program ini, mari kita pegang janji Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak sesuatu yang mustahil. Mari kita menang menghadapi penyakit. Mari kita menang menghadapi masalah keuangan. Mari kita menang menghadapi masalah rumah tangga. Dan semua masalah yang manapun juga, bagi Allah tidak satu yang mustahil. Itulah yang diucapkan oleh Daud, di mana dia punya pengalaman luar biasa menghadapi musuh, yaitu singa dan beruang, yang bisa dia banting dan dia aplikasikan sekarang dengan dia melawan Goliat. Dan benar, hanya dengan kata pel dan batu. Tidak banyak, batunya satu aja.
batu kerikil dan tembuslah kepala Goliat. Kenapa? Tadi dia sudah membuang jauh kata-kata apa? Kata-kata mustahil, kata-kata tidak mungkin. Itulah yang kita pegang sekarang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga oleh anugerahnya kita dapat menyelesaikan segala macam masalah, problematika hidup kita yang menyerang hidup kita sekarang ini. Mari kita hidup berkemenangan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong sehingga oleh anugerah Tuhan semua saudara pemirsa dan saudara jemaat yang menyaksikan program ini berkemenangan benar-benar dan mampu mengaplikasikan pengalaman hidup sehari-hari kepada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.